Piala AFF U19 resmi bakal bergulir mulai 1 Juni. Federasi Vietnam minta PSSI hapus penggunaan VAR. Tran Quoc Tuan, kami tak setuju pakai VAR. Ini hanya turnamen kelompok umur. Netizen, takut permainan kungfunya nggak jalan ya? Belum juga turnamen dimulai, suasana panas udah langsung terasa di Asia Tenggara. Piala AFF U19 yang harusnya jadi ajang pembinaan pemain muda, sekarang malah dibuka dengan drama panas antara Vietnam dan Indonesia. Semua bermula setelah Federasi Vietnam lewat Tran Quoc Tuan secara terbuka meminta agar penggunaan VAR dihapus dari turnamen. Mereka berdalih teknologi itu tidak cocok dipakai di level kelompok umur karena dianggap terlalu berlebihan dan bisa mengganggu ritme permainan pemain muda. Tapi pernyataan itu justru langsung memancing reaksi besar dari fans Indonesia. Karena jujur aja, banyak netizen langsung merasa alasan Vietnam terdengar aneh. Di era sepak bola modern sekarang, hampir semua kompetisi mulai bergerak menuju penggunaan teknologi untuk membuat pertandingan lebih adil. Bahkan di level usia muda pun, teknologi mulai diterapkan perlahan. Jadi ketika Vietnam tiba-tiba keberatan, publik langsung curiga ada alasan lain di baliknya. Dan seperti biasa, media sosial langsung penuh sindiran. Banyak fans Indonesia bilang Vietnam takut kalau permainan kungfu mereka nggak jalan ya. Komentar seperti takut permainan kungfunya nggak jalan ya, langsung viral dan ramai dipakai fans buat menyindir balik. Dan kalau ngomongin Vietnam, memang reputasi permainan keras mereka udah sering dibahas sejak lama. Entah itu di level senior maupun kelompok umur, pertandingan melawan Vietnam hampir selalu penuh tensi. Banyak duel keras, banyak drama, bahkan sering memancing emosi pemain lawan. Jadi wajar kalau sekarang publik Indonesia menganggap keberatan Vietnam terhadap VAR terasa mencurigakan. Karena dengan adanya VAR, semua pelanggaran berbahaya bakal lebih mudah dipantau. Wasit gak bisa lagi asal melewatkan insiden penting begitu saja. Padahal kalau dilihat dari sisi perkembangan sepak bola ASEAN, penggunaan VAR justru langkah bagus. AFF selama ini sering dikritik karena kualitas kepemimpinan wasit yang inkonsisten. Banyak pertandingan penting berakhir kontroversial karena keputusan yang diperdebatkan. Indonesia sendiri beberapa kali jadi korban keputusan aneh di turnamen AFF. Makanya sekarang ketika teknologi mulai dipakai, fans Indonesia justru mendukung penuh. Karena mereka ingin pertandingan berjalan lebih fair dan bersih. PSSI sendiri kabarnya memang cukup serius menyambut AFF U19 kali ini. Bukan cuma soal menjadi tuan rumah atau tampil bagus, tapi juga soal membangun mental generasi muda Indonesia agar terbiasa bermain di sistem sepak bola modern. Dan jujur aja, ini penting banget. Karena kalau pemain muda Indonesia mau berkembang ke level Asia bahkan Eropa, mereka harus terbiasa dengan tekanan pertandingan profesional sejak dini. VAR adalah bagian dari sepak bola modern, jadi cepat atau lambat semua pemain harus beradaptasi. Nah, yang menarik di tengah drama soal VAR ini, publik Indonesia sebenarnya punya optimisme besar terhadap peluang Garuda Muda buat juara lagi di turnamen AFF U19 nanti. Karena kalau melihat perkembangan pemain muda Indonesia beberapa tahun terakhir, kualitasnya memang mulai meningkat. Kita sekarang mulai punya pemain muda yang berani duel, cepat dan punya teknik bagus. Ditambah atmosfer sepak bola Indonesia yang lagi naik, mental pemain muda juga ikut terdorong. Apalagi Indonesia punya sejarah bagus di kelompok umur dalam beberapa tahun terakhir. Banyak pemain muda sekarang tampil lebih percaya diri ketika melawan negara ASEAN lain. Mereka nggak lagi minder seperti dulu. Bahkan sekarang justru lawan-lawan ASEAN lah yang mulai merasa Indonesia jadi ancaman serius. Ini berbeda jauh dibanding beberapa tahun lalu ketika Indonesia sering dianggap cuma tim penghibur. Kalau melihat komposisi kekuatan ASEAN saat ini, sebenarnya peluang Indonesia juara cukup terbuka. Thailand memang tetap jadi lawan berat karena tradisi mereka kuat di level usia muda. Vietnam juga tetap berbahaya meski sekarang lagi sibuk protes soal VAR. Tapi Indonesia punya keuntungan besar dari segi atmosfer dan dukungan fans. Dan kita tahu sendiri, kalau main di depan ribuan supporter Indonesia, mental pemain muda biasanya naik berkali lipat. Selain itu, gaya bermain Indonesia sekarang juga mulai berubah. Kalau dulu tim muda Indonesia sering hanya mengandalkan semangat, sekarang mulai ada pola permainan yang lebih rapi.
Transisi cepat, pressing agresif, dan keberanian duel satu lawan satu jadi kekuatan yang mulai terlihat. Bahkan beberapa pengamat ASEAN mulai menganggap Indonesia punya generasi muda paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Dan yang bikin fans makin optimis, banyak pemain muda Indonesia sekarang sudah terbiasa tampil di kompetisi yang tekanannya tinggi. Ada yang main di Liga 1, ada yang rutin dipanggil timnas kelompok umur, bahkan beberapa mulai dilirik klub luar negeri. Pengalaman seperti itu penting banget untuk menghadapi turnamen seperti AFF U19. Karena di level usia muda, mental kadang lebih menentukan daripada kualitas teknis. Tapi tentu jalan Indonesia menuju juara gak bakal mudah, karena AFF U19 selalu penuh kejutan. Tim-tim seperti Malaysia dan Vietnam biasanya punya organisasi permainan yang disiplin. Thailand punya teknik yang kuat, bahkan tim seperti Myanmar kadang bisa jadi batu sandungan yang menyulitkan. Jadi Indonesia tetap harus fokus dan gak boleh terlalu cepat merasa di atas angin. Apalagi tekanan sebagai favorit justru bisa jadi beban tersendiri. Fans Indonesia sekarang ekspektasinya tinggi banget. Sedikit hasil buruk langsung bisa jadi sorotan besar di media sosial. Nah, tantangannya adalah bagaimana pemain muda ini bisa tetap tenang dan fokus menikmati pertandingan. Karena kalau mereka bermain terlalu tegang, permainan biasanya malah gak keluar. Yang menarik juga adalah bagaimana rivalitas Indonesia dan Vietnam kemungkinan bakal kembali jadi sorotan utama di turnamen ini. Karena beberapa tahun terakhir, setiap duel Indonesia lawan Vietnam selalu punya cerita panas. Kadang ribut antar pemain, kadang perang komentar di media, kadang keputusan wasit yang bikin emosi. Dan sekarang dengan drama VAR ini, tensinya jelas makin naik bahkan sebelum pertandingan dimulai. Fans Indonesia tentu berharap kalau nanti benar-benar bertemu Vietnam, Garuda Muda bisa menang dengan cara yang meyakinkan. Karena kemenangan atas Vietnam sekarang rasanya punya gengsi tersendiri. Bukan cuma soal hasil pertandingan, tapi juga soal pembuktian siapa yang benar-benar layak jadi kekuatan baru ASEAN. Dan jujur aja, kalau Indonesia bisa tampil konsisten sejak fase grup, peluang buat melangkah jauh memang besar. Kuncinya ada di konsistensi, karena tim muda Indonesia biasanya punya satu masalah klasik, performanya sering naik turun. Kadang bisa tampil luar biasa lawan tim kuat, tapi justru kesulitan saat menghadapi lawan yang di atas kertas lebih lemah. Jadi pelatih harus benar-benar bisa menjaga fokus pemain di setiap laga. Selain itu, faktor fisik juga bakal penting banget. Turnamen kelompok umur biasanya punya jadwal padat. Recovery pemain jadi sangat menentukan, dan disinilah kedalaman skuad bakal diuji. Indonesia harus punya rotasi pemain yang bagus supaya performa tim tetap stabil sampai fase knockout. Kalau bicara soal peluang juara, sebenarnya Indonesia punya modal yang cukup lengkap. Atmosfer mendukung, kualitas pemain meningkat, pengalaman bertanding lebih bagus, dan mental tim muda yang sekarang jauh lebih percaya diri. Tinggal bagaimana semua itu diterjemahkan di lapangan. Dan menariknya, semakin banyak negara ASEAN sekarang mulai mengakui perkembangan Indonesia. Dulu mereka mungkin menganggap Indonesia cuma ramai suporternya saja, tapi sekarang mereka mulai sadar kualitas sepak bola Indonesia juga naik. Makanya nggak heran kalau sebelum turnamen dimulai saja, sudah muncul psy war dan komentar-komentar panas dari rival. Karena pada akhirnya, tim yang paling ditakuti biasanya memang tim yang mulai berkembang pesat. Dan Indonesia sekarang ada di posisi itu. Banyak negara mulai merasa Garuda Muda bisa jadi ancaman serius buat dominasi mereka di ASEAN. Sekarang tinggal menunggu apakah Indonesia benar-benar bisa menjawab semua ekspektasi itu di lapangan. Karena sepak bola nggak dimenangkan lewat komentar media sosial atau psy war sebelum pertandingan. Semua tetap ditentukan saat peluit kick-off berbunyi. Tapi satu hal yang pasti, AFF U19 kali ini rasanya bakal jauh lebih panas dibanding biasanya. Drama VAR, psy war Vietnam, rivalitas ASEAN, sampai harapan besar fans Indonesia, semuanya bercampur aduk jadi satu. Dan kalau Garuda Muda nanti benar-benar berhasil tampil konsisten lalu keluar jadi juara, maka kemenangan itu bakal terasa jauh lebih spesial. Karena Indonesia bukan cuma menang trofi, tapi juga membungkam semua keraguan dan sindiran dari rival-rivalnya di ASEAN Tenggara. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju kalau Piala AFF U19 gak usah pakai VAR? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah.